Hai guys, kembali lagi sama aku. Nah, di video ini yaitu video tentang survei rumah secara langsung KIP kuliah. Please tonton sampai selesai ya, biar kalian paham. Dan aku ada sedikit info nih buat kalian kalau aku sudah pernah buat video tentang berkas apa saja yang harus kalian persiapkan untuk KIP kuliah. Juga ada tentang tes wawancara KIP kuliah, juga ada video tentang alur pendaftaran KIP kuliah, juga ada tentang video tentang hal-hal sepele yang mungkin bisa menyebabkan kalian gagal mendapatkan KIP kuliah. Maka dari itu, langsung saja ke channel YouTube aku ya. Nggak usah lama-lama, langsung saja ke pembahasannya. Nah, yang pertama yaitu pass offline. Pass offline pasti akan disurvei secara langsung ke rumah kalian. Nah, dari pengalaman teman aku waktu dia daftar bidik misi pada tahun 2019. Nah, kebetulan teman aku itu disurvei rumahnya secara langsung oleh petugas UINSA. Nah, dia itu pas disurvei rumahnya itu sebelum lolos mendapatkan bidik misi ya. Bukan sesudahnya, tapi sebelum lolos mendapatkan bidik misi. Nah, catatan yang pertama yaitu nggak semua yang daftar KIP itu akan disurvei rumahnya. Kemungkinan bisa jadi itu dipilih secara acak oleh UINSA. Tapi aku juga nggak tahu yang pastinya itu bagaimana. Yang jelas itu kalian harus siap-siap kalau seumpama rumah kalian itu akan disurvei secara langsung oleh kampus UINSA. Kalau seumpama disurvei ya nggak apa-apa, kalau enggak ya alhamdulillah, pokoknya itu harus siap-siap. Kemudian poin yang kedua yaitu harus rumah sendiri ya, bukan rumah pinjaman ataupun rumah tetangga. Kak, kalau ada yang tanya, Kak, kalau pakai rumah nenek bagaimana? Kalau itu di luar pengetahuan aku ya, aku nggak bisa jawab. Maaf. Kenapa sih kok nggak boleh pakai rumah pinjaman ataupun rumah tetangga? Kenapa harus pakai rumah sendiri? Nah, aku kasih contoh ya. Ini ada petugas dari UINSA yang mau menyurvei rumahku. Nah, petugas itu nggak akan langsung datang ke rumahku, tapi akan tanya-tanya ke tetanggaku, tanya-tanya seputar apakah itu benar rumahku atau enggak, apakah sesuai dengan berkas yang dikumpulkan. Kan waktu penyetorkan berkas itu disuruh mengumpulkan foto rumah kan ya. Nah, itu apakah sesuai dengan realita atau enggak? Kan bisa jadi yang aku kumpulkan tuh seperti ini, padahal aslinya rumahku tuh seperti ini. Beda jauh kan. Nah, maka dari itu kenapa harus pakai rumah sendiri. Kemudian petugas itu juga tanya-tanya tentang pekerjaan aku seperti apa, kemudian punya saudara berapa, dan sebagainya. Baru petugas itu akan datang ke rumahku untuk melihat jelas-jelasnya kayak kamar mandi, dapur, dan lain-lainnya. Maka dari itu saran-saran dari aku, makanya harus pakai rumah sendiri, nggak boleh rumah pinjaman ataupun rumah tetangga gitu. Terus kakak waktu daftar KIP kuliah itu ada survei rumah enggak? Nah, jawabannya itu enggak, karena pas aku daftar kuliah, pas daftar KIP kuliah itu kan tahun 2020 ya, pertama kali KIP kuliah di kayak perdana gitu loh. Nah, itu nggak ada survei rumah karena lagi pandemi gitu. Dan untuk sudut pandang yang kedua yaitu survei rumah secara online bagaimana? Nah, ada di video selanjutnya. Maka dari itu buat kalian harus subscribe channel aku dan nyalakan lonceng biar kalian nggak ketinggalan informasi dari aku. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa, bye.